Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, puji Tuhan. Hari ini hari yang baru, Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Dan kita akan menghidupi hari yang baru ini dalam terang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, selalu ada hal yang baik ketika kami hidup di dalam Tuhan. Tuhan menyatakan berkat, pemeliharaan, juga keselamatan kepada kami sekalian. Dan pagi hari ini sebelum kami lebih jauh melangkahkan kaki, kami butuh firman yang mengarahkan kami. Oleh karena itu terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini sungguh-sungguh kami terima dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari kitab Filipi. Filipi pasalnya yang pertama ayat 29 dan ayat 30. Filipi pasal 1 ayat 29 dan 30 yang demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi bahwa sebenarnya panggilan orang percaya itu panggilan untuk tidak saja untuk menerima keselamatan, ya. Kita tidak saja dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi lebih daripada itu, setelah kita menerima Yesus, kita percaya kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa perjalanan hidup kita akan ada penderitaan dan kesukaran. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ini yang meneguhkan kita, bahwa salah satu ciri kita orang Kristen adalah harus siap menderita bersama-sama dengan Kristus. Menderita untuk sesuatu yang benar. Menderita karena kita menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari belakangan ini kita lihat bagaimana orang-orang yang berusaha berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, mempertahankan imannya, mereka kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak benar. Mereka diperlakukan secara tidak adil. Tetapi itulah, Yesus juga dulu diperlakukan tidak adil untuk sebuah kebenaran, bahkan lebih daripada itu untuk menyelamatkan manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, jangan kita mempunyai pola pikir hanya bahwa kalau saya sudah menerima Yesus, hidup di dalam Tuhan, hidup saya pasti diberkati, hidup saya pasti sehat-sehat saja, pekerjaan saya akan semakin berhasil. Memang benar itu harapan kita dan itu doa kita. Tuhan juga mau itu. Tetapi ada siklus di mana kalau Tuhan mengizinkan, dalam perputaran itu ada satu saat Tuhan mengizinkan kita juga harus mengalami kesukaran, tantangan, bahkan masuk di dalam penderitaan. Itu jangan membuat kita kaget. Jangan kemudian kita berpikir bahwa kenapa Tuhan di mana? Apa ini Tuhan? Tidak demikian. Alkitab Paulus sudah mengatakan terus terang bahwa panggilan kepada kita juga adalah ikut menderita. Tetapi bukankah kalau kita menderita karena Kristus itu membahagiakan kita? Itu mendatangkan sukacita. Banyak rasul-rasul, ya, sampai Petrus sendiri pun ketika dia harus dihukum mati, dia berkata bahwa, ya, aku murid Tuhan. Kalau memang Yesusku disalib dengan kepala ke atas, aku dengan kepala ke bawah, kaki di atas. Penyangkalan diri. Melihat bahwa menderita bersama dengan Kristus, sementara mengerjakan sebuah kemuliaan yang tidak akan tergantikan. Menderita sesaat di dalam dunia ini, tetapi kemudian akan mengalami kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Pengakuan tentang Yesus Kristus menjadi penting dalam hidup kita. Penyangkalan diri itu juga harus menjadi ciri khas kehidupan kita. Yesus pernah berkata bahwa barang siapa yang mengaku, ya, Yesus di hadapan manusia, Yesus akan juga mengakui dia di hadapan Bapa. Tetapi siapa manusia yang menyangkal Yesus di hadapan manusia, maka Tuhan juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Mari, tidak ada yang mudah memang. Selama ada kedagingan kita akan diperbudak oleh hawa nafsu. Tetapi kalau kita percaya kita sudah hidup dalam Tuhan, Tuhan sudah memperbarui kehidupan kita. Jangan pernah khawatir untuk mau berubah. Cara pandang kita, mindset kita harus berubah. Cara hidup, gaya hidup kita juga harus berubah. Dan karena itu kita harus menderita.
jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan kemudian menggerutu kepada Tuhan. Inilah panggilan kita, bahwa kita bisa mengambil bagian dalam penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Kiranya kita kuatkan ada Tuhan yang bersama-sama dengan, karena Dia yang memberikan kemampuan kepada kita sekalian. Jangan berdosa karena penderitaan, tetapi jadikanlah penderitaan sebagai batu loncatan untuk kita semakin meningkatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mendapatkan pencerahan melalui firman Tuhan, bahwa ternyata panggilan kami adalah panggilan ikut menderita bersama dengan Tuhan. Maka kami berdoa, Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melihat karya Tuhan, maksud Tuhan melalui penderitaan dan kesukaran. Tetapi kami toh juga tidak akan menderita selamanya dalam dunia ini, karena seperti pujian, suka dan duka dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Penderitaan yang sekarang ini sementara mengerjakan kemuliaan yang tidak akan terbantahkan, yang tidak akan tergantikan, bersama-sama di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.